Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan contoh coaching model Tirta. Saya sendiri, Agus Wahyu sebagai coach, kemudian Pak Kumaidi sebagai coachnya. Permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut. Pak Agus seorang guru SMP yang sudah senior, namun beliau belum pernah mendapatkan tugas sebagai pembina kegiatan sekolah. Karena di sekolah tersebut beliau masih baru, yaitu sebagai guru pindahan. Saat ini ada perlombaan LCC Matematika yang wajib diikuti oleh seluruh sekolah. Sebagai seorang guru senior, beliau diberi tugas oleh kepala sekolah untuk memilih murid serta memberikan bimbingan agar mampu mendapatkan juara umum seperti tahun sebelumnya. Selamat pagi Pak Kumaidi. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini, Pak? Oh iya, selamat pagi juga Pak. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya Pak Agus kurang bersemangat pada pagi hari ini Pak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak ini Pak. Wah, tidak apa-apa Pak. Monggo. Iya Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Mungkin saja Pak Kumaidi bisa membantu saya Pak. Oh, insya Allah Pak, insya Allah. Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi ataupun masukan dari tentang tugas yang baru saja diberikan kepada saya, Pak. Oh iya, saya ingat Pak. Ada masalah dengan tugas Pak Agus. Coba Pak Agus bisa ceritakan apa yang sedang Pak Agus rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bapak ingat nggak Pak, beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Sekolah mengadakan briefing di pagi hari Pak? Oh iya, ingat saya Pak, ingat. Dari briefing itu kan ada yang membuat Pak Agus tidak bersemangat lagi? Sebenarnya bukan masalah serius sih Pak. Tapi iya, tidak serius. Tidak serius. Yang bagaimana maksudnya Pak? Gini Pak. Ya. Bapak ingat nggak? Waktu itu saya diberi tugas untuk memilih serta membimbing murid untuk mengikuti lomba LCC Matematika, Pak. Oh iya, saya ingat Pak. Saya ingat itu pada waktu itu ya, jenengan Pak Agus dipilih ya. Dan di briefing tersebut Pak jenengan sudah langsung menolak ya. Lalu apa ada masalah? Apa ada yang terjadi Pak? Gini Pak, iya betul. Saya memang kemarin menolaknya Pak. Dan di forum itu juga Bapak Kepala Sekolah memang tidak mengiyakan atau tidak mentidakkan sih apa yang penolakan saya tersebut. Tapi di siang harinya saya dipanggil Pak untuk menghadap Kepala Sekolah Pak. Oh begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak Kepala Sekolah Pak dengan penolakan panjenengan itu? Sebenarnya saya sudah mengutarakan alasan saya menolaknya Pak. Saya juga sudah mencoba memberikan masukan bahwa kalau menurut saya sebenarnya yang paling pas untuk membimbing murid yang ikut lomba LCC itu harusnya guru kelas 6. Apalagi saat ini saya juga sudah, ya menurut saya sudah tua lah. Kan masih banyak yang muda Pak. Iya. Tapi Bapak Kepala Sekolah tetap tidak mau menerima alasan yang saya utarakan Pak. Jadi begitu ya masalahnya ya Pak ya. Kalau begitu coba saya tanya ke Pak Agus ini. Selama ini kan Pak Agus sudah pernah menjadi pembimbing siswa untuk lomba LCC Matematika. Sudah pernah apa belum ini Pak Agus? Kalau untuk lomba sih dulu pernah Pak. Ya memang sudah agak lama sih. Oh ya. Kira-kira berapa lama itu Pak pas
panjenengan itu, melatih lomba itu, Pak? Kira-kira ya sekitar 2 tahun lalu, Pak. Itu pun cuma hanya Mhm, dapat juara 3 di sekolah yang iya lama sebelum saya di sini, Pak. iya, Kalau di sekolah ini kan ya jenengan tahu sendiri mungkin saya sudah mhm, ya sudah senior gitu loh, Pak. iya Kalau di sekolah yang lama itu saya iya, juga sudah mengkader guru yang lain heeh, untuk bisa menjadi pembimbing lomba ya, pengganti saya, Pak. iya, Sedangkan kalau di sini saya sudah tua, masih baru, mhm, dan sebelumnya juga sudah ada pembimbing yang menurut saya sudah bagus gitu loh, Pak. iya. Eee, Sebenarnya sih kalau menurut saya panjenengan belum terlalu tua lah, Pak. Saya perhatikan semangat mengajar Pak Agus itu masih sangat luar biasa. Murid-murid juga saya lihat cukup dekat dengan Pak Agus. Apa bukan itu yang menjadi pertimbangan Bapak KS memilih Pak Agus untuk jadi pembimbing lomba? Eee, Gimana ya, Pak, kalau alasan itu sih mungkin juga, Pak, Mhm, tapi saya juga nggak kepikiran ke sana, Pak. Memang sih mhm, selama ini saya rasakan ada beberapa murid yang menurut saya cukup paham setelah mengikuti mhm. pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Nah, itulah Pak, mungkin harapan dari Bapak kepala sekolah kemarin itu seperti itu Pak, supaya dengan kedekatan murid dengan Bapak, itu mampu memberikan motivasi lebih kepada murid, sehingga mereka akan senang belajar matematika Pak. Iya ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Mungkin memang saya yang terlalu cepat menyimpulkan ya, Pak. Eee, Lalu apa yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman selama ini? Terus terang sih, Pak, beberapa hari ini saya memang merasa kurang nyaman. Saya Mhm, menjadi resah, terus iya. kemudian di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Iya, Masalahnya saya takut tidak mampu memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi Bapak Kepala Sekolah selama ini, Pak. Kan beliau mmm. pengennya kita bisa juara umum seperti tahun kemarin. Iya iya. Nah, sekarang bagaimana perasaan panjenengan Pak saat ini? Setelah kita melakukan coaching ini? Ya, alhamdulillah sih, Pak, saya Mhm sudah bisa cerita seperti ini ya mhm. sedikit lega lah, Pak. Iya. Jadi apa yang ada dalam pikiran saya, Mhm ya kalau saya membayangkan ya sudah mulai mendapatkan titik terang lah, mhm. gitu, Oh, Pak. iya. Jika saya bisa menyimpulkan begini ya, Pak, ya, yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman itu, adalah bagaimana jika siswa tidak mendapatkan juara, gitu kan, Pak, ya, dalam Iya, lomba Pak. LCC matematika itu. Iya, Pak, betul. Sedangkan panjenengan kan, masih belum mengenal karakter siswa di sekolahan kita, Iya, Pak, betul. heeh. Seperti itu kan? Kalau Iya, Pak, bisa saya betul betul. Betul mhm seperti itu, Pak. mhm. Jadi, eee, kira-kira nanti saya akan ditegur lagi ke kepala sekolah apa enggak ya, Pak? Kalau menurut saya sih, Pak, ya, untuk masalah Pak Agus ini, bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri, Pak. Jika kembali dipanggil oleh Bapak kepala sekolah, Pak Agus juga harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga Mmm, menambah semangat Pak Agus dalam mengajar, serta mempersiapkan murid, Pak. mudah-mudahan ya, Pak. Mhm. Saya kok masih kepikiran juga loh, Pak. Iya, Pak. Dari cerita yang Pak Agus sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Pak Agus ke depannya? Eee, saya sih berniat menemui beliau kembali untuk Mhm, bisa membicarakan hal ini, Pak. Ya, iya, mungkin saja beliau akan memberikan solusi yang terbaik untuk saya, Pak. mhm. Selain panjenengan, menemui kepala sekolahnya, kira-kira ada hal yang lain tidak yang bisa panjenengan lakukan, Pak? Apa ya, Pak? Sebentar, Pak. Eee, Mungkin saya juga akan mencoba mencoba ya, Pak, saya Mhm, iya, berusaha mencoba untuk memilih murid yang
berkompeten lah untuk bisa Mm-mm. menjadi peserta lomba LCC matematika itu, Mbak. Bagus itu Pak, bagus. Panjenengan sudah punya inisiatif untuk memilih murid yang kompeten. Nah, terus bagaimana dalam proses berlatihnya Pak siswa nantinya? Mungkin setelah pertemuan ini, Ya. saya akan berusaha ketemu dengan Pak Danu, Pak, dan mengajaknya berkolaborasi dalam membimbing murid, karena panjenengan tahu sendiri kalau dia kan serumpun dengan saya. Iya, betul. Ya, supaya nantinya saya bisa mengarahkan murid untuk mampu belajar untuk persiapan LCC itu ya, Pak. Iya, saya setuju itu Pak dengan ide Bapak. Langkah yang bagus, tepat sekali. Syukur alhamdulillah Pak. Sekarang ya lumayan lebih banyak leganya Pak. Iya. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya khawatirnya, takutnya nanti salah langkah Pak. Ya, syukurlah Pak kalau panjenengan sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi itu, komitmen apa ya yang akan Pak Agus lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Komitmen ya? Iya. Komitmen untuk hal itu seperti ketika kegiatan belajar mengajar di kelas, saya akan mencoba memilih murid dengan mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang nantinya akan muncul di LCC. Jadi bisa mengukur kemampuan matematika murid itu. Jadi nantinya setelah saya dapatkan beberapa murid, terus akan saya seleksi lagi, Pak. Jadi tadinya beberapa murid akhirnya lebih mengecil lagi gitu Pak, kayaknya. Mungkinnya seperti itu mungkin Pak. Iya, bagus itu Pak, bagus. Lalu dukungan apa yang Pak Agus butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Kalau dukungan apa ya, itu juga masih belum kepikiran itu Pak. Tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi lagi dengan Pak Danu yang serumpun dengan saya ya Pak. Iya. Untuk coba melakukan tes diagnostik kepada siswa. Utamanya ya tentang materi numerik lah, agar nantinya saya mengetahui kemampuan awal murid serta cara belajarnya, Pak. Itu bagus, Pak. Itu bagus sekali, itu brilian. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Pak Agus dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman kembali, Pak. Amin. Terima kasih ya banyak ya Pak atas waktunya. Iya. Panjenengan sudah mau mendengar keluh kesah saya. Saya sekarang banyak lebih leganya. Semoga nanti ketika melakukan apa yang tadi sudah saya ungkapkan, semoga saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya Pak. Semoga nanti murid kita mampu memberikan hasil maksimal dengan mampu menjadi juara LCC seperti tahun kemarin Pak. Amin. Sama-sama ya Pak ya. Kita sama-sama berdoa semoga murid kita seperti tahun lalu menjadi juara umum ya Pak ya. Amin. Iya Pak. Iya Pak. Oh iya Pak, kebetulan saya ada jam ngajar ini Pak. Saya pamit ke kelas dulu ya Pak. Oh iya, silakan Pak, silakan. Terima kasih ya Pak. Ya Pak. Salam sehat dan bahagia Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada simulasi coaching dengan model Tirta ini, Pak Didi sebagai coach dan saya sebagai coach dengan pengamat adalah Pak Agus Wahyu Kusuma Jati. Dalam permasalahan ini, Pak Kumaidi merupakan guru kelas yang mengajar di kelas 5. Akhir-akhir ini saat melakukan pembelajaran di kelas, terlihat anak-anak yang diajar kurang begitu antusias dalam menyerap materi yang diajarkan.
sehingga ketika melaksanakan tes sumatif pada akhir pembelajaran, nilai-nilai anak-anaknya banyak yang kurang mencapai KKM. Pak Kumaidi menemui Pak Didi dan meminta saran sekaligus berbagi pengalaman dengan kejadian tersebut. Assalamualaikum, selamat siang Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang juga Pak Kum. Iya, Ada mohon apa maaf nih Pak ini. Kum? Mohon maaf ini Pak Didi mengganggu waktu panjenengan. Apakah ada waktu sebentar Pak Didi? Saya ingin bertukar pendapat dengan panjenengan Pak. Iya, ada sekali Pak Kum. Bagaimana Pak Kum? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Pak Didi. Saya ada sedikit masalah ini. Saya ingin sharing dengan panjenengan terkait pembelajaran saya di kelas Pak. Gitu ya Pak Kum. Silakan duduk Pak Kum. Mari Iya, kita coba diskusikan bersama-sama iya. permasalahan panjenengan. Semoga kita dapat menemukan solusi dan jalan terbaik dari permasalahan panjenengan ini. Ya, terima kasih Pak Didi. Harapan saya setelah kita melakukan diskusi ini ya Pak ya, saya mendapat solusi dari permasalahan di kelas yang sedang saya hadapi Pak. Iya Pak Jum. Pak Kum. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira ada apa dengan pembelajaran yang Pak Kumaidi lakukan di kelas Pak? Begini Pak, kronologinya ya Pak ya. Ketika saya memberikan pelajaran, saya perhatikan murid-murid saya kok di kelas tidak terlalu antusias Pak dalam menyerap pembelajaran yang saya berikan. Padahal saya merasa bahwa pembelajaran yang telah saya lakukan itu telah maksimal Pak. Tetapi tetap saja anak tidak paham, sehingga saat tes sumatif nilai anak-anak itu banyak yang di bawah KKM Pak. Iya Pak Kum. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak Pak Kum itu tadi kok kurang antusias, nilainya kok rendah gitu ya? Menurut Pak Kumaidi itu gimana itu Pak? Kalau menurut saya sih yang menyebabkan anak-anak kurang antusias dan nilainya rendah itu karena anak-anak malas belajar Pak. Dalam pembelajaran itu anak-anak ramai Pak, ramai dengan sendirinya. Saya sering menegur, tapi selang beberapa waktu kemudian anak-anak ramai lagi Pak. Ketika saya tegur kembali, memang diam. Tapi ketika selang beberapa waktu lagi, itu kembali ramai Pak. Iya Pak Kum. Apa kira-kira anak-anak dari murid-murid Pak Kumaidi itu tidak tertarik dengan pembelajaran yang panjenengan terapkan di kelas Pak Kum? Nah itu Pak, kalau saya perhatikan ya Pak, anak-anak itu tidak antusias Pak terhadap pembelajaran yang saya terapkan Pak. Iya. Apa mungkin Pak Kumaidi kurang ada motivasi gitu mungkin? Bisa jadi ya Pak ya. Bisa jadi mungkin seperti itu Pak. Oke Pak Kum. Biasanya Pak Kumaidi dalam mengajar itu menggunakan media atau metode apa itu Pak? Media ya Pak ya, atau metode ya Pak ya. Biasanya itu saya menggunakan modul Pak atau buku paket Pak yang telah disediakan oleh sekolah itu sih Pak. Iya. Selain itu saya juga mencatat beberapa poin-poin di papan tulis Pak. Iya. Jadi Pak Kumaidi itu hanya menggunakan media itu ya Pak? Iya. Modul, buku paket, kemudian mencatat poin-poin penting yang ada di papan tulis gitu. Kemudian diselingi dengan mencatat tadi ya poin-poin tadi ya Pak ya? Iya betul Pak. Saya bingung Pak. Selain pakai itu harus pakai media atau metode apa lagi? Saya itu masih bingung Pak. Iya Pak. Pak Kumaidi. Iya Pak. Tadi selain menggunakan metode seperti yang Pak Kumaidi sebutkan tadi, ya. Kira-kira pernah tidak Pak Kumaidi itu menggunakan media atau metode pembelajaran yang lainnya?
Metode atau media pembelajaran lainnya ya, Pak, ya? Iya. Pernah, Pak, pernah. Ya. Mhm, Coba Pak, Pak Kumedi coba jelaskan atau eee, gambarkan kira-kira metode yang pernah Pak Kumedi laksanakan, yang pernah mhm. dilakukan Pak Kumedi yang lainnya itu coba. Ya, sementara sih saya, menggunakan metode diskusi kelompok, Pak. Jadi Oh, heeh, iya diskusi kelompok Pak Kum ya, iya yang iya, selain Pak, dari metode tadi ya? selain Oke yang Pak 2 Kum. tadi itu, iya. Oke Pak Kum, Iya, kalau boleh saya simpulkan heeh, dari apa yang Pak Kumedi tadi sampaikan kepada saya, bahwa iya di anak-anak kelas 5 yang panjenengan ajar itu, di mana nilainya sangat rendah, iya, di bawah KKM, karena ketika belajar itu kurang antusias gitu ya Pak ya, motivasi belajarnya itu kurang gitu. mhm. Iya, Pak, kurang lebih begitu, Pak, iya betul. Iya iya. Iya, Oke bagus ya, heeh. Berarti kita mempunyai persepsi yang sama ya Pak ya? iya, Pak. Oke. Terus lanjut, menurut Pak Kumaidi kira-kira ada cara yang lain tidak supaya anak-anak kelas 5 itu lebih tertarik dengan pembelajaran Bapak, Mhm, supaya anak-anak itu lebih antusias dalam mhm. pembelajaran dan lebih fokus? Cara yang lain ya, Pak, ya? Iya Eee, iya oh iya, Pak, ini ada, kalau ada cara lain, Pak. Eee, iya, peta coba Pak Kum. Coba ya, pertama ya, Pak, ya, Iya, saya dapat memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, Pak. mhm, Kan di sekolah kita kan ada proyektor, Pak. iya, Mungkin mungkin dengan itu saya dapat memanfaatkan ya, Pak, ya, dalam pembelajaran ya. Misalnya untuk menampilkan PPT, kemudian mhm, gambar, dan video iya. tentang pembelajaran yang bisa diambil dari manapun lah, dari internet atau dari YouTube. Itu ya, Pak, ya? Nah, itu Pak Kum. Dari apa yang tadi Pak Kumaiti sampaikan Mhm, tadi, iya. kira-kira apa yang bisa panjenengan lakukan ke depannya? Iya, Pak, saya akan mengajar dengan memanfaatkan proyektor yang telah ada di sekolah, Pak, untuk menampilkan Mmm, video PowerPoint, Pak, video pembelajaran yang saya unduh di internet maupun di YouTube itu, Pak. bagus itu Pak Kum. Heeh. Bagus sekali Iya, ya. iya. Terus kira-kira ada hal lain lagi tidak Pak Kum, yang bisa panjenengan explore, yang bisa panjenengan lakukan selain dari itu? Ada kayaknya, Pak, ada. Saya juga ingin, Pak, ingin menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, Pak, disesuaikan dengan mata pelajarannya atau materinya, Pak, dengan metode yang, variatif, Pak. Bagus sekali itu Pak Kum. Panjenengan itu sebetulnya tuh banyak gagasan ya, banyak ide. Saya sangat, apresiatif sekali. Oke Pak Kum, Ya. kalau boleh tahu metode apa saja yang akan jenengan gunakan nanti itu? Banyak sih, Pak, banyak. Mhm, Sebelumnya kan saya sudah pernah browsing ya, Pak, di berbagai internet, tentang pembelajaran ya, Pak, ya, iya khususnya iya, tentang metode pembelajaran. Hanya mhm, saja saya memang belum menerapkan, Pak, dalam pembelajaran. Misalnya saat pembelajaran IPAS ya, Pak, ya, dengan mhm, materi perubahan wujud benda. Menurut saya salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode percobaan, Pak. mhm, Metode percobaan itu, metode pengajaran, dengan menggunakan aksi, Pak. Jadi, anak-anak itu, melakukan praktek langsung seperti semacam itulah, Pak. mhm, Jadinya tidak hanya melihat di buku atau, mhm, melihat di papan tulis, tapi anak-anak itu, melakukan praktek aksi secara langsung, Pak, sehingga, kemungkinan ini ya, anak-anak bisa tertarik, Pak, dengan pembelajarannya, Pak. iya ya Pak Kum. Jadi langsung bersentuhan dengan benda yang nyata ya atau yang Iya, real gitu Pak iya, Kum ya? Pak, iya, Mhm. iya, Langkah yang panjenengan ambil itu sangat tepat sekali Pak Kum, saya juga sangat setuju. Bagus, ide bagus itu Pak. syukurlah, Pak, syukur alhamdulillah kalau begitu, Pak, saya merasa sangat lega, Pak. Syukur alhamdulillah Pak Kum, saya juga ikut merasa senang. Lalu kira-kira dari rencana Mhm, Pak Kum tadi,
komitmen apa yang akan Pak Kum ambil untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal ini mulai nanti malam ya Pak ya, atau nantilah Iya. setelah perbincangan kita ini selesai ya Pak ya. Iya, iya. Saya akan membuat materi pembelajaran dengan PPT Pak. Kemudian membuat video pembelajaran dan membuat metode yang disesuaikan dengan materi Pak. Iya ya Pak Kum, bagus sekali itu. Terus kira-kira Pak Kum pasti dalam melaksanakan rencana tadi kan butuh dukungan ya Pak ya? Ya, Pasti ya. itu. Pasti ya Pak. Kira-kira siapa saja atau dukungan apa saja yang Pak Kumaiti butuhkan untuk mensukseskan, membantu langkah-langkah Pak Kum dalam melaksanakan komitmen tadi? Mungkin saya dapat berkomunikasi dan kolaborasi ya Pak ya dengan Pak Andi. Pak Andi itu sih Pak Iya. teman kita di sekolah lain Iya ya Pak. Iya, yang telah menerapkan model pembelajaran seperti ini Pak. Karena kalau saya perhatikan Pak ya, Pak Iya. Andi itu sukses Pak membuat anak-anak antusias. Kemudian saya juga akan menyusun RPP Pak yang memuat tentang langkah-langkah dan metode yang sesuai dengan keinginan anak Pak. Itu Pak. Ide bagus itu Pak. Saya juga sepakat mencari referensi ya Pak dari guru lain yang telah sukses menyelesaikan Pak. dengan Iya. itu. Sepakat dengan Pak Kumaidi. Oke Pak Kum, saya yakin Pak Kumaidi itu pasti bisa, pasti. Saya yakin itu dengan profil Bapak yang tekun menjadi seorang guru yang pembelajar sepanjang hayat. Semoga nanti dapat menjalankan dengan baik, sukses apa yang menjadi rencana Bapak tadi. Tetap semangat terus ya Pak Kum. Amin. Terima kasih ya Pak Didi ya atas waktu dan pikirannya mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega Pak. Amin. Sama-sama Pak Komedi. Saya juga ikut merasa senang melihat Bapak sekarang beda dengan yang tadi ya. Tadi itu seperti banyak beban pikir gitu. Iya. Kalau begitu saya mohon izin ya Pak ya. Kebetulan anak-anak sudah menunggu itu untuk pembelajaran berikutnya. Oh gitu ya Pak Kum ya. Oke Pak Kum, silakan Pak Kum, sukses selalu tuh Pak Kumaiti ya. Iya Pak, sekali lagi terima kasih Pak. Saya ucapkan atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kum, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan model coaching dengan alur cerita, di mana saya sebagai coach dan coachnya yaitu Bapak Agus Wahyu Kusumanjati serta pengamatnya Bapak Kumaiti. Untuk topik permasalahan yang akan saya angkat yaitu kondisi di mana Pak Didi sebagai coach ingin meminta bantuan kepada Pak Agus, di mana di sini posisinya sebagai coach untuk dapat melaksanakan kegiatan coaching tentang permasalahan yang dihadapinya dalam pengelolaan pembelajaran di kelas akhir-akhir ini. Pak Didi merasakan di mana kesadaran murid-muridnya itu di kelasnya masih sangat rendah, di mana pelaksanaan kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibangun dan disepakati bersama itu belum berjalan dengan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang juga Pak Didi. Ada apa ini Pak? Kok tidak seperti biasanya? Tadi telepon meminta waktu untuk ngobrol gitu. Iya Pak Agus. Maaf ini Pak, saya jadinya nggak enak dengan Pak Agus. Takut mengganggu waktu Pak Agus. Tidak apa-apa sih Pak. Silakan saja. Apa ya? Sebetulnya saya tidak ada waktu ini. Santai saja Pak. Iya Pak Agus.
Ini Pak Agus, saya mau ngobrol tentang permasalahan saya nih Pak. Dengan senang hati Pak Didi. Oh iya, saya lihat akhir-akhir ini Pak Didi seperti tidak bersemangat ya. Saya perhatikan sering merenung sendiri, seperti ada yang sedang dipikirkan loh. Ada apa ya Pak? Betul sekali Pak Agus, memang saya sedang ada pikiran terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Pak Agus. Oh iya, tapi ya harus tetap tenang Pak Didi, dibuat slow saja. Insya Allah nanti ya cepat selesai lah. Oh iya Pak Didi, kira-kira punya harapan enggak nanti setelah percakapan ini selesai? Amin Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus tadi atas supportnya Pak Agus. Harapan saya nanti setelah saya melaksanakan kegiatan percakapan atau diskusi ini dengan Pak Agus itu, nanti saya mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi ini. Saya ingin menemukan solusi untuk membangun kolaborasi yang kuat dari semua warga sekolah dan keterlibatan orang tua atau wali murid untuk mewujudkan disiplin positif di kelas saya Pak. Oh gitu, baik Pak Didi. Kalau boleh tahu ya, kira-kira masalahnya apa ya Pak? Coba Pak Didi ceritakan. Apa sih yang Pak Didi rasakan saat ini? Semoga saja saya bisa membantu Pak Didi. Terima kasih Pak Agus. Begini Pak Agus, di kelas 6 ini setelah saya melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas yang dimana itu digagas dan disepakati bersama oleh segenap warga kelas, itu belum berjalan optimal Pak Agus. Saya masih sering menjumpai di mana kesadaran murid-murid saya itu masih sangat rendah dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga kelas saya ini belum mencerminkan kelas yang mampu mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, sehingga pembelajaran itu belum efektif Pak Agus. Oh gitu, baik. Kira-kira kalau bisa digambarkan kondisi di kelas Pak Didi saat ini itu seperti apa sih? Mungkin bisa digambarkan lebih jelas lagi sehingga menyebabkan keyakinan kelas di kelas Pak Didi itu belum berjalan dengan optimal itu Pak. Bisa Pak, iya. Seperti ini Pak Agus. Kondisi di kelas saya itu murid-muridnya belum bisa melaksanakan keyakinan kelas, sering melanggar keyakinan kelas Pak. Seperti misalnya itu suka datang terlambat, suka bermain sendiri ketika sedang pembelajaran, terus sering gaduh Pak. Misalnya saya tinggal ke kantor karena ada kepentingan yang harus saya selesaikan dengan tenaga tendik atau kepala sekolah. Kemudian juga masih saya jumpai itu Pak, murid-murid saya itu membuang sampah itu tidak pada tempatnya Pak. Kayak seperti itu Pak. Iya. Kok bisa seperti itu ya Pak? Kira-kira Pak Didi tahu enggak alasan murid-murid itu bisa seperti itu Pak? Kalau menurut saya sih kondisi tersebut karena kurangnya kerjasama Pak, kurangnya kerjasama atau kolaborasi dari semua warga sekolah dan juga tidak adanya keterlibatan antara pihak sekolah dengan wali murid Pak atau orang tua murid Pak. Seperti itu Pak, kayaknya Pak. Oh gitu. Berarti menurut Pak Didi hal tersebut muncul karena kurangnya kerjasama atau kolaborasi gitu ya Pak? Iya. Menurut Pak Didi, kolaborasi seperti apa sih yang bisa membantu Pak Didi dalam menerapkan keyakinan di kelasnya? Di kelas Pak Didi lah, di kelas Pak Didi. Menurut saya sih kolaborasi yang ideal
untuk mewujudkan kondisi kelas yang dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh mengenai tadi Pak, kesepakatan dan keyakinan kelas oleh semua warga kelas itu dibutuhkan kerjasama Pak Agus, kerjasama dari semua yang terlibat dari warga sekolah, tidak hanya dalam lingkup kelas saja Pak Agus, karena tanpa dukungan dari lingkungan sekitar, semua warga sekolah, maka usaha dan ikhtiar saya untuk membangun disiplin positif di kelas saya itu susah, jadi terkendala Pak Agus. Iya. Betul Didi. Selain apa yang tadi diungkapkan terkait kolaborasi semua warga sekolah untuk mendukung disiplin positif di kelas, menurut Pak Didi ada enggak unsur pendukung lainnya yang di luar unsur yang sudah ada tadi? Unsur pendukung lainnya ya Pak. Sebentar Pak Agus. Ada kayaknya Pak. Menurut saya sih unsur pendukung lainnya untuk mendukung kolaborasi tadi dalam mewujudkan disiplin positif di kelas itu harus ada keterlibatan Pak dari orang tua atau wali murid. Karena menurut saya dengan keterlibatan orang tua atau wali murid, di mana di situ terjadi kolaborasi antar pihak sekolah dengan orang tua, itu nanti akan sangat membantu Pak dalam memberikan penguatan pada murid untuk membangun kesadaran dalam dirinya untuk dapat melaksanakan disiplin positif. Selain itu juga sebagai media kontrol kayaknya bagus bagi sekolah terkait pengawasan murid ketika murid itu berada di rumah, sehingga nantinya diharapkan terjadi keselarasan pembiasaan disiplin positif di sekolah dan di rumah. Seperti itu Pak Agus. Iya Pak Didi, saya rasa betul sekali apa yang disampaikan Pak Didi itu tadi. Oh iya, kalau menurut Pak Didi, bagaimana kondisi kolaborasi yang saat ini terjadi Pak? Kondisi kolaborasi yang saat ini terjadi di lingkungan sekolah ya Pak? Iya. Menurut saya kok masih sangat rendah Pak. Kira-kira rendahnya seperti apa? Coba diceritakan yang lebih spesifik lagi Pak Didi. Iya Pak Agus, bisa Pak Agus. Menurut saya sih kolaborasi yang terbangun saat ini itu masih rendah, kolaborasi yang belum maksimal, dimana menurut saya itu di beberapa kelas lain itu belum melaksanakan dan belum menerapkan keyakinan kelas Pak Agus. Selain itu juga keterlibatan orang tua atau wali murid itu belum berjalan, sehingga menjadikan pengawasan atau kontrol guru dalam melaksanakan disiplin positif itu belum maksimal Pak. Oh gitu, ya. Sepertinya betul juga itu. Terus kira-kira menurut Pak Didi idealnya seperti apa sih kolaborasi yang harusnya ada di sekolah itu Pak? Idealnya kolaborasi yang bagus itu menurut saya kok terbangun atas kesadaran bersama Pak Agus. Maksudnya itu di mana kondisi semua warga sekolah, baik itu murid, guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah itu mempunyai kesadaran bersama, persepsi yang sama untuk saling bahu-membahu dalam membangun semangat kebersamaan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah Pak, sehingga nanti diharapkan pada muaranya itu mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kayaknya seperti itu Pak Agus. Oke, saya rasa betul sekali Pak Didi. Nah, sekarang Pak Didi sudah mengenali nih letak permasalahan yang Pak Didi hadapi dan kondisi ideal yang Pak Didi harapkan ya. Iya bagus. Kira-kira langkah apa yang harus ditempuh itu?
Kira-kira menurut saya kok langkah pertama yang harus saya tempuh kok saya akan berkomunikasi dulu Pak Agus dengan kepala sekolah untuk membangun persepsi yang sama atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Di samping itu saya juga akan mencoba mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah saya tadi. Benar sekali itu Pak Kayaknya Didi. seperti itu Pak Agus. Iya, betul sekali itu. Saya setuju dengan langkah yang Pak Didi rencanakan tadi. Terus, selain langkah tadi, ada enggak langkah lain yang mungkin bisa Pak Didi tempuh tadi? Langkah lain ya Pak, selain tadi berkomunikasi dengan kepala sekolah, setelah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Menurut saya kok ada Pak, tadi yang saya sampaikan tadi, saya membutuhkan keterlibatan orang tua Pak. Orang tua atau wali murid, nanti teknisnya itu saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian saya meminta izin kepada beliau untuk bisa mengundang orang tua atau wali murid kelas 6. Tujuan saya itu nanti saya mengharapkan kesepahaman yang sama Pak, persepsi yang sama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid, nanti agar terjadi keselarasan dalam pembiasaan positif agar membantu saya dalam membangun disiplin positif di kelas Pak. Sepertinya seperti itu Pak Agus. Iya, betul itu. Saya sepakat Pak Didi. Oh iya Pak Didi, itu kan tadi terkait kolaborasi ya sebagai pendukung dalam penerapan disiplin positif di kelas Pak Didi ya. Betul Pak. Terus untuk penanganan terhadap murid Pak Didi yang melanggar keyakinan kelas, kira-kira langkah apa yang mau Pak Didi lakukan itu? Untuk murid-murid saya yang melanggar kesepakatan dan keyakinan kelas Pak Agus ya, saya akan mencoba itu Pak Agus. Jika menemukan murid-murid saya melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas, saya akan melakukan pendekatan restitusi Pak Agus. Pembinaan kepada murid-murid saya itu dengan pendekatan restitusi. Harapannya melalui pendekatan tersebut, saya akan dapat menangani murid saya, dapat menyelesaikan permasalahannya dengan manusiawi, dengan efektif, dengan dibangun atas kesadaran yang muncul dari murid itu sendiri Pak Agus. Langkah yang sangat tepat sekali itu Pak Didi. Saya sangat setuju sekali dengan ide Pak Didi itu. Betul. Alhamdulillah ya, syukurlah Pak Agus mempunyai persepsi yang sama dengan saya. Sekarang jadi saya merasa lega Pak Agus, tidak bingung lagi. Karena saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bapak, bagaimana seharusnya saya dapat mengambil langkah ketika menghadapi kondisi permasalahan yang sedang saya hadapi seperti ini. Terima kasih Pak Agus. Syukurlah Pak Didi. Alhamdulillah, saya juga ikut merasa senang melihat Pak Didi sekarang sudah lega. Oh iya Pak Didi, dari rencana Pak Didi tadi, komitmen apa yang Pak Didi mau lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Untuk hal itu, mengenai komitmen yang akan saya lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, saya akan mencoba secepatnya Pak melakukan eksekusi rencana tersebut dengan menjalin komunikasi dengan semua pihak yang terlibat agar bisa secepatnya terrealisasi demi mewujudkan kelancaran dan kebersinambungan penerapan disiplin positif melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Seperti itu Pak Agus. Iya betul itu Pak Didi. Terus Pak Didi butuh dukungan apa sih untuk menjalankan komitmen itu Pak? Sangat membutuhkan sekali Pak dukungan itu untuk dapat saya meyakinkan saya dan menguatkan saya dalam melaksanakan rencana tadi. Tentunya dukungan yang saya butuhkan itu dari semua yang terlibat di sini. Ada murid-murid saya, kemudian lingkungan kerja saya, rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, dan juga penting juga keterlibatan orang tua, dukungan dari orang tua siswa Pak Agus. Betul sekali itu, betul Pak.
tanpa adanya dukungan dari semua yang terlibat, maka usaha yang Pak Didi lakukan pasti akan sia-sia. Ide yang bagus sekali Pak Didi. Semoga ide itu dapat segera terrealisasi dan kondisi di kelas Pak Didi sesuai dengan kondisi ideal yang Pak Didi harapkan. Dan saya yakin Pak Didi bisa menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih sekali atas motivasinya dan supportnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus atas waktu dan pencerahannya. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa sedikit lega Pak Agus. Sudah tercerahkan dan dikuatkan oleh Pak Agus. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus. Semoga Pak Agus selalu diberikan kebaikan dan keberkahan Pak. Menjadi orang yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Sukses selalu buat Pak Agus. Amin, amin. Sama-sama Pak Didi. Sukses selalu juga buat panjenengan Pak Didi. Oh ya Pak, maaf Pak Agus. Saya rasa kok cukup sampai di sini Pak obrolannya Pak. Saya takut menyita banyak waktu Pak Agus. Enggak apa-apa Pak. Oke. Terima kasih Pak Agus ya. Saya mohon izin pamit dulu. Sukses selalu buat Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didi. Sama-sama, waalaikumsalam.